Baik, di video kali ini kita lanjut pada pertemuan kedua matematika ekonomi. Ya, matematika ekonomi. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar fungsi linear secara matematika. Sekarang kita belajar fungsi linear itu aplikasinya dalam ilmu ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, fungsi linear ini kita gunakan untuk menghitung permintaan dan penawaran suatu barang, ya. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama, definisi permintaan. Permintaan itu adalah hubungan antara harga, ya, harga P, price, dan jumlah barang, Q, kuantitas atau quantity, ya. Di permintaan itu dimanapun kita belajar nantinya, baik kuliah S1, S2, kemudian di SMA, demand kodenya D, ya, D, boleh D kecil nanti atau D besar. Jadi demand D, permintaan, hubungan antara P dan Q. P dan Q hubungannya apa? Hubungan terhadap barang, jumlah barang yang diminta terhadap tingkat harga, gitu, ya. Nanti boleh belajar lagi di sumber buku yang lain. Oke, ini definisi. Jadi saya di sini, ibu di sini sudah pakai kode, ya. Ada P dan Q, D. Di mana? Nanti kalau untuk penawaran beda lagi, ya, beda lagi. Oke, kemudian ada hukum permintaan, ya. Hukum permintaan, ibu juga bikin kode di sini. Saat harga itu naik, ya, jumlah barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen itu turun. Contoh, ketika harga daging naik misalnya, ya, harga daging naik, tentu konsumen akan beralih membeli daging ayam. Artinya apa? Harga daging naik, jumlah orang membeli daging sedikit. Oke? Harga daging naik, tentu jumlah orang membeli daging sedikit, sehingga ada alternatif diganti barangnya atau disubstitusi. Daripada beli daging, bagus beli ayam misalnya, mungkin yang harganya bisa terjangkau. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan banyak. Misalnya diskon di mall, ya, kalau ada diskon biasanya harga turun. Nah, orang pasti akan rame ngantri untuk beli dimanapun kondisi seperti itu. Kalau di kebutuhan pokok misalnya cabai lagi murah, orang akan beli dalam jumlah yang banyak, misalnya seperti itu. Ada promo-promo. Nah, itu adalah permintaan, itu lazim terjadi. Ya, lazim terjadi. Ingat kasus dalam pandemi COVID, ya, awal-awal ketika masker itu langka, harganya sangat mahal. Ya, ketika jumlahnya sedikit, harganya mahal. Sekarang harganya sudah stabil lagi karena jumlahnya sudah banyak. Oke, maka karena dia hubungannya seperti ini, satu naik, satu turun, atau satu turun, satu naik, maka sifat permintaannya adalah negatif. Tidak searah dia atau berbanding terbalik. Ya, kira-kira itu pengantar dulu terkait dengan materi permintaan. Lanjut. Bentuk umum fungsi permintaan berasal dari fungsi linear juga, tapi sekarang kita bawakan ke kode ekonomi. Q, D. Q itu tadi jumlah barang, D itu demand, ya, demand. Q, D sama dengan A dikurang BP. Jadi di sini P, harga, jumlah barang dan harga. Kalau kita, ini maaf salah ya, kalau kita bawakan P-nya yang di posisi sini, maka ada rumusnya A per B kurang 1 per B Q. Jadi di sini, ketika di sini ada Q, di sebelahnya ada P. Ketika di sini ada P, di sebelahnya adalah Q. Jadi dia memperlihatkan hubungan ini, hubungan antara P dan Q. Oke. Nah, nilai A biasanya kalau dalam fungsi permintaan dia harus selalu positif, kalau nilai B harus selalu negatif. Nih keterangan ibu bikin di sini, jumlah barang yang diminta, PD jumlah barang yang dibeli atau yang diminta. Karena kata-katanya permintaan, ya.
permintaan itu dari segi konsumen, ya. Siapa yang meminta barang? Tentu kita ya, konsumen yang membeli atau meminta barang. Nanti bagian produsen itu bagian penawaran. Siapa yang memproduksi, siapa yang menawarkan barang, itu nanti dijawab oleh si produsen. Nanti kita ini belajar dulu dari sisi konsumen. Oke, langsung ke contoh soal. Ya, diketahui fungsi permintaan PD min 3Q ditambah 18. Nah, kita tentukan dulu buatlah kurva. Oke, buatlah kurva permintaan dari fungsi di atas. Oke, maaf ada yang ketinggalan Ibu sebelum kita lanjut ke ini. Jadi kurva permintaan itu seperti kurva di fungsi linier. Kalau di fungsi linier ini kan X ya. Ini X ya, ini Y. No. Pada aplikasi ekonomi, kurva permintaan itu nih seperti ini Q, sumbu X itu adalah kuantitas, sumbu Y itu adalah P. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi juga, demand itu berposisinya seperti ini. Bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, saya kasih kode D, demand. Oke ya. Nah, ini. Maka untuk menjawab ini, mohon maaf ya, tadi Ibu ketinggalan. Kita jawab. Oke, kita jawab. Nah, sama seperti dari fungsi linier, kita menentukan titik potongnya, sehingga nanti terbentuk kurva seperti ini. Jadi, PD sama dengan min 3Q ditambah 18. Kemarin cara mencari titik potong ya, misal titik pot ya, misal PD sama dengan 0, maka PD sama dengan min 3Q ditambah 18. PD, P-nya 0, min 3Q ditambah 18. Pindah ruas, 3Q sama dengan 18, Q sama dengan 18 dibagi 3, berapa hasilnya? 6. Dalam fungsi linier ini kan X, Y. Dalam aplikasi permintaan ini titiknya Q, P. Berarti berapa titiknya ini? Q, P, berapa titik potongnya? Q-nya 6, P-nya 0. Oke. Lanjut, misal kita, nah untuk memudahkan, kalau kemarin dalam tugas Ibu mintanya 3 titik potong ya, karena kita baru belajar kurva E4 atau 5 tipot. Kalau di sini boleh kita pakai 2 saja ya, Q-nya sama dengan 0, maka PD sama dengan min 3Q ditambah 18, PD sama dengan min 3 dikali 0 ditambah 18, berarti PD-nya berapa? 18 ya, 18 berarti Q, P. D ini boleh kita pakai D lagi ya, D karena ini dari fungsi permintaan. Oke, sama dengan 0,18. Boleh kita buat kurvanya ya. Baik, sekarang kita buatkan kurva dari titik-titik potong yang sudah kita temukan tadi, yaitu di titik 6,0 dan 0,8. Nih di sini 6,0 dan 0,8 kita langsung garis ya, dan kita buat di sini PD min 3Q ditambah 18. Sesuai dengan materi tadi ya, kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Oke.
Bisa dari soal ini kita tambahkan pertanyaan. Ibu ingat di sini, Ibu tambahkan di sini, tambahkan pertanyaan. Misal dari fungsi permintaan PD min 3Q ditambah 18, tentukanlah A. Harga tertinggi yang dicapai, B. Jumlah barang bebas yang ada di pasar, C. Adalah harga barang untuk 2 unit. Misalnya 3 barang 2 unit. Jawab. Oke, harga tertinggi yaitu syaratnya Q sama dengan 0. Kenapa? Tidak ada permintaan karena harganya terlalu tinggi. Berarti orang tidak mampu membeli. Berarti kalau harga terlalu tinggi, maksimalnya itu Q-nya 0. Orang tidak akan membeli. Berarti kita substitusi Q sama dengan 0 ke fungsi ini, ya. Min 3 dikali 0 ditambah 18P. Jadi harga tertinggi dari fungsi ini adalah 18. Oke. Kemudian kalau yang B, jumlah barang bebas, ya. B, jumlah barang bebas. Arti barang bebas itu barang yang sangat banyak. Berarti P-nya adalah harga P terendah, ya. P terendah. Barangnya tidak laku atau barang yang dijual tidak ada harganya, barangnya bebas, ya. Jadi syaratnya adalah P sama dengan 0. Di sini syaratnya adalah P sama dengan 0. Maka kita substitusi, ya. P sama dengan 0 ke PD sama dengan min 3Q ditambah 18. 0 sama dengan min 3Q ditambah 18 min 3, ya ini maaf hilang ya, pindah ruas, Q sama dengan 8 dibagi 3, berarti Q nya adalah 6, ya. Jumlah barang bebasnya adalah 6. Kemudian yang C, harga barang berapa saat Q-nya sama dengan 2. Maka kita substitusi Q sama dengan 2, substitusi ke P D min 3Q ditambah 18. Berapa harganya? Nah, kita mencari harga, ya. Harga barang berapa saat Q sama dengan Q min 3 dikali 2 ditambah 18. PD sama dengan ini min 6, ya. Tambah 18. Berarti harganya berapa saat Q22? Harganya adalah min 6 ditambah 18, berarti kalah 12, ya. Oke, harganya adalah 12. Tuh. Ya, itu untuk soal tadi. Ada tambahan pertanyaan, bisa kita kembangkan pertanyaan lagi dari soal yang sebelumnya. Selain dari kurva dan ini, harga tertinggi syaratnya Q sama dengan 0, jumlah barang bebas P sama dengan 0. Nah, kalau jika ada Q-nya 2, berapa harga? Harganya adalah 12. Tergantung soal nanti, ya.